Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview hasil pemasangan lampu kolong, dimana lampu kolong ini berfungsi sebagai lampu indikator pintu terbuka. Beberapa hari yang lalu ada subscriber yang minta nanyain bagaimana cara penyambungan model lampu yang seperti ini. Nah, di sini saya mau tunjukkan cara kerja lampu seperti ini. Jadi kegunaan daripada lampu indikator ini adalah pada saat kita berkendara biasa ada pintu yang tidak rapat atau tidak tertutup, ya. Gitu ya. Nah, di sini saya fungsikan untuk lampu ini adalah agar supaya ketika kita berkendara di kolong mana yang lampunya masih menyala, berarti itu terindikasi lampu pintunya belum rapat, ya. Seperti ini saya tunjukkan, ya. Ini sepintas pintunya terlihat tertutup, ya. Saya dorong pun nggak kebuka. Tapi kalau kita melihat dari indikator lampu kolongnya masih menyala, berarti di pintu sisi sebelah kiri ini belum rapat, ya. Jadi indikatornya adalah nanti sudah rapat pintu baru lampunya mati, seperti ini. Ya, itu ini udah enggak ada. Ya. Begitupun yang di sebelah sini. Ketika saya buka, ya, dia akan menyala. Ketika saya tutup sedikit, ya. Iya. Ini saya dorong kuat pun dia nggak akan kebuka, ya. Dia nggak akan kebuka, tapi lampu indikator di lampu kolongnya masih menyala. Ini menandakan bahwa pintu ini belum rapat. Oke, ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi pemasangannya adalah saklar daripada lampu semacam ini itu kita ambil dari sini, dari switch pintu ini. Ini di sini karena tegangannya yang diambil adalah jalur negatif, ya. Jadi ketika switch ini tertekan oleh pintu di sini, tertekan dari sini, maka lampu di kolong itu akan mati, ya. Saya contohin ketika pintu ini kita ibaratkan pintu tertutup, ya, otomatis dia akan tertekan, ya. Jadi ketika saya tekan tombol ini seperti ini, ya. Jadi kerjanya adalah, ya, jika lampu masih menyala berarti ini pintunya belum rapat, ya, seperti itu. Ya. Begitupun yang di sebelah, ya. Yang di situ di bawah kursi juga saya ngambil switchnya dari sini, ya. Jadi nanti ketika pintu tertutup rapat, baru nanti pintunya akan tertutup rapat, baru lampunya mati, ya. Oke, jadi seperti itu. Bagaimana cara penyambungannya? Oke, di sini saya akan tunjukkan cara penyambungannya. Oke, cara penyambungannya adalah kita buka dulu laci dashboard ini. Oke. Ya, untuk arus positif saya ngambilnya dari sini. Jadi ini di sini harus kita ambil arus langsung, ya. Cara mengetahui arus langsung adalah ketika kita colokkan tespen, meskipun mobil dalam keadaan mati atau tidak posisi on, maka arus standby 12 volt itu akan ada. Kita lihat. Oke, cara kita mencari tahu arus langsung seperti apa dan di mana. Nah, ini kita menggunakan tespen DC. Tespen ini adalah khusus untuk kendaraan atau yang bertegangan aki 12 volt. Ya, ini kita colokkan di ground, ya, atau di body mana saja. Ini karena body ini terhubung langsung dengan negatif aki. Oke.
Saya akan mencari di mana posisi arus. Di sikring pun juga boleh. Nah, kita akan lihat. Ini posisi mobil dalam keadaan mati ya. Ini lampunya menyala. Ini di sikring-sikring ini kebanyakan dia harus langsung. Ya. Nah, untuk positif dari lampu kolong tadi itu saya sambungin di sini deh. Sini. Yang kabel putih ini. Jadi ini kabel merah adalah positifnya, kemudian negatifnya saya sambung di sini. Negatifnya saya ngambil di sini, di jalur switch ini. Oke, jadi positifnya saya ambil dari sini. Ini adalah arus langsung. Jadi ketika saya colokkan tes pen maka dia akan menyala. Oke, itu ya. Jadi kabelnya cukup saya selipin di sini, atau di sini juga bisa. Ini adalah arus standby langsung. Jadi untuk di mobil ini, mobil Agya, boleh saja. Untuk kalau di mobil lain, teman-teman bisa cari menggunakan test pen. Jadi posisi mobil dalam keadaan mati atau tidak hidup. Jadi teman-teman bisa cari di sekitar sikring, box sikring, itu kabel-kabel mana yang posisinya masih tetap on ya. Nah, sehingga lampu kolong ini berfungsi meskipun mobil dalam keadaan mati, dia bisa menyala ketika kita buka pintu. Ya. Jadi saya sambungin di sini. Oke, itu cara mencari arus langsung untuk penyambungan lampu. Oke, sekarang kita akan tunjukkan penyambungan kabelnya. Jadi pertama kita buka skaplet ini. Jadi cara membukanya cukup kita tarik saja pinggirnya, karena di sini hanya berbentuk rem pengancing aja ya. Kita tarik aja perlahan seperti ini. Bagian atas kita tarik. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk bagian bawah ini kita lepaskan kancingnya. Kita putar ke kiri ya. Ya, kita putar. Lalu kita cabut lem pengancingnya ini. Kemudian kita lepaskan penutupnya. Ya, ini kita lewatkan di sini kabelnya di dalam biar lebih rapi. Jadi sistemnya positif dari lampu LED ini kita teruskan ke tegangan, nanti negatifnya kita teruskan ke sini. Ya, negatifnya itu kita ambilkan, sambungkan di kabel door switch, karena di door switch ini cuman ada satu kabel ya. Ini cara membukanya, kita tekan seperti ini bagian tengah, lalu kita angkat bagian pinggirnya, kita keluarkan. Jadi untuk negatif dari lampu LED kita sambungkan di satu kabel ini, kabel door switch. Jadi yang putih ini adalah kabel tegangan untuk negatifnya ya. Jadi negatifnya ini yang warna putih itu langsung mengarah ke lampu LED. Jadi sumbernya dari sini ya. Sumbernya dari sini. Itu kabelnya warna hijau. Ini adalah kabel negatif dari door switch. Jadi nanti kita jumper aja ya di sini. Kabel putih ini adalah kabel negatif lampu LED. Kita jumper ke sini ya, seperti ini. Kita sambungin, lalu kita teruskan di celah-celah pinggir. Teruskan ke sini ya, teruskan. Ini perhatikan kabelnya. Terus ya, kita terus lanjutkan sampai menuju ke sambungan lampu LED. Ini kita urut perlahan. Ini terlalu banyak kabel ya. Ya, ini kabel negatifnya. Nanti di bagian atas ya, di percabangannya yang positifnya sebelumnya kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu. Nah, nanti kita tunjukkan di sini. Nah, negatifnya kita bagi di sini, nanti positifnya lampu LED kita teruskan di situ di dekat sikring. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini sambungannya.
terus dirapikan ke atas. Ini yang menuju ke lampu ya, negatifnya. Kemudian positifnya kita teruskan ke sambungan kabel yang putih besar ini. Ini positifnya ya. Agak buram, mohon maaf. Jadi negatifnya ini dia mengarah ke lampu. Nanti positif dari lampu LED itu dia mengarah ke kabel putih besar yang di atas ini. Jadi kita jumper aja, karena yang kabel putih besar ini adalah tegangan arus langsung atau tegangan standby 12 volt. Kita jumper aja di sini ya. Mohon maaf agak kabur ya. Kita jumper di situ aja. Jadi ini adalah untuk arus positif menuju ke lampu LED ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini cara pemasangannya seperti ini. Jadi yang putih ini yang mengarah ke belakang ke door switch yang di saklar kecil itu, kita teruskan positifnya ke sini. Oke ya, saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham sampai di sini. Terima kasih. Jadi untuk yang pintu kiri, pintu kanan depan dan pintu belakang kanan itu juga sama. Saya ambilin dari arus langsung, kemudian groundnya saya sambungkan ke masing-masing itu, ke masing-masing switch yang ada di sini ya. Oke ya, jadi seperti ini ya cara kerjanya. Ketika ini ditekan, maka lampu akan mati. Nah, ada juga yang memasang lampu kolong dashboard. Ketika pintu dibuka, maka lampu kolongnya menyala. Namun saya lihat di beberapa YouTube ada yang memasang dia satu pintu kebuka maka semua menyala ya. Misalnya di pintu ini yang kebuka, maka lampu sini, dan lampu sini itu menyala semua. Nah, saya nggak fungsikan yang semacam itu. Kenapa? Karena satu, yang pertama akan boros juga tegangan yang terpakai. Kemudian yang kedua, ketika salah satu pintu aja yang terbuka lalu semua menyala, maka itu tidak mendapatkan keakuratan daripada fungsi lampu ini, dimana kita akan tahu bahwa pintu mana yang belum rapat atau belum tertutup ya. Tapi kalau seperti ini salah satu fungsi yang bisa kita gunakan, lampu mana yang menyala, jadi itu yang belum rapat pintunya, meskipun terlihat tertutup tapi pintunya belum rapat. Itu makanya saya gunakan mode seperti ini. Jadi lampu ini hanya menyala pada pintu yang terbuka, yang tertutup dia masih mati. Nanti ketika kita buka baru dia bisa menyala seperti ini ya, tuh. Nah, oke. Oke, jadi saya sarankan ke teman-teman jika ingin membuat lampu kolong, ya bagusnya seperti itu. Di setiap pintu saklarnya diambil dari sini, ya, biar teman-teman bisa tahu. Karena biasa pengalaman saya sedang berkendara, anak saya biasa menutup pintu belum rapat, kelihatannya udah tertutup. Nah, ketika saya lihat ternyata di lampu sini, yang lampu kolong sini tadi belum mati, nah, berarti dia akan ketahuan bahwa lampu itu yang menyala dan pintunya yang belum rapat. Oke, sekarang kita akan tutup, kita akan lihat hasilnya. Oke. Oke, di sini saya akan jelaskan skema penyambungannya. Di sini ada pintu 1, pintu 2, pintu 3 dan pintu 4. Kemudian ini di mobil bisa kita lihat ini kursi 2 ya, ini kursi 1. Oke, ini kursi belakang ya.
Kemudian ini LED yang di bawah dashboard depan kiri, ini LED 2, ini LED 1 di bagian posisi setir, ini LED 4 dan ini LED 3. Oke. Sini teman-teman bisa lihat di sini sudah saya buat skema. Jadi ini LED ada 4 ya. Oke, kita gambarkan dulu seperti ini. Ini LED 3, LED 1 dan LED 4. Oke. Ini plusnya kita paralel aja, kita satuin karena nanti sumbernya akan sama dari tegangan langsung 12 volt. Kemudian untuk negatif setiap LED di bagian pintu itu masing-masing kita hubungkan di setiap door switch yang ada di body ya. Di sini ada 4 titik, ada 4 tempat ya untuk posisi saklar door switch-nya. Jadi negatifnya yang masing-masing ke door switch. Nanti positifnya disatuin aja atau kita paralel, kita gabung. Nanti sumbernya sama. Jadi posisinya di sini bisa kita ambil yang posisi di bawah laci dashboard di sini ya. Ya, seperti tadi sudah kita contohkan. Bisa kita ambil di sekring langsung ya. Jadi positifnya kita gabung langsung aja seperti ini. Lalu kita satuin atau kita paralel aja semua. Nanti sumber tegangannya kita ambil pada tegangan 12 volt langsung. Nah, jadi fungsinya lampu ini akan bekerja ketika switch door dalam keadaan tidak tertekan atau pintu dibuka. Ya, sini bisa kita lihat. Nah, ini contoh door switch yang ada di body. Ini LED-nya. Kemudian ini yang bagian kanan depan dan ini LED-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ penyambungannya. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah saya buatkan contohnya. Ini masing-masing switch-nya ada 4 ya. Ini negatifnya. Ini negatifnya jangan disatuin ya. Masing-masing switch aja dipasangin dari 4 LED. Kecuali positifnya yang disatuin. Ya, kalau negatifnya sesuai pada switch pintunya. Ya, biar nanti menyalanya sesuai pintu yang dibuka. Ya, dari 4 pintu ini. Nanti jalur plusnya akan arus standby langsung itu tetap ada. Jadi pemutusnya ada di jalur negatif pada switch pintu. Oke, seperti itu yang bisa saya gambarkan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.